Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur otot. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa di-subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe agar aku semakin semangat deh buat videonya. Oke, next kita melangkah ke materi. Di sini ada struktur otot lurik. Jadi, struktur otot lurik di sini kita akan menjelaskan secara detailnya bagaimana. Jadi, otot lurik atau disebut juga dengan otot rangka melekat pada rangka dan berfungsi menggerakkan rangka. Otot lurik tersusun atas serabut otot atau miofibrin ya. Miofibrin yang berinti banyak. Artinya otot lurik itu memiliki serabut-serabut yang tersusun atas serabut ya. Jadi serabut itu dalam bahasa biologinya ialah miofibrin. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi kita harus paham dalam bahasa-bahasa biologis ya untuk lebih memudahkan. Nah, selanjutnya di sini ada otot rangka. Jadi otot rangka dapat dijelaskan sebagai massa otot yang bertaut pada tulang yang berperan dalam menggerakkan tulang-tulang tubuh. Jadi, otot rangka itu berperan atau sangat berfungsi ya untuk tubuh kita dalam menopang tubuh ya. Oke, karena di sini harus menggerakkan menggerakkan tulang-tulang tubuh ialah otot rangka. Jadi harus penting. Nah, di sini ada mekanisme otot lurik atau otot rangka. Jadi otot lurik atau otot rangka ya sama saja ya. Di sini memiliki beberapa mekanisme ya, bisa kita lihat ada 6 mekanismenya di sini yang tertampilkan di layar. Yang pertama ada mekanisme kerja otot ya. Mekanisme kerja otot pada dasarnya itu melibatkan suatu perubahan dalam keadaan yang relatif dari filamen-filamen aktin dan miosinnya. Nah, yang kedua yaitu selama kontraksi otot, filamen-filamen tipis aktin terikat pada dua garis yang bergerak ke pita A ya. Meskipun filamen tersebut tidak bertambah banyak. Jadi ya meskipun tidak bertambah banyak tetapi tetap bergerak ya ke pita A. Selanjutnya ada gerakan pergeseran. Gerakan pergeseran itu mengakibatkan perubahan dalam penampilan sarkomer, yaitu penghapusan sebagian atau seluruh garis H. Nah, seperti itu penjelasan dari gerakan pergeserannya ya. Selanjutnya ada filamen miosin. Nah, filamen miosin di sini letaknya itu menjadi sangat dekat ya dengan garis-garis Z dan pita-pita A. Ya. Jadi kayak dekatan gitu ya, tetanggaan gitu. Selanjutnya ada lebar sarkomer. Ya, lebar sarkomernya itu menjadi berkurang sehingga terjadi kontraksi. Jadi harus berkontraksi. Lain halnya jika berkontraksi dengan berelaksasi ya. Harus dibedakan juga ini ya. Oke, next selanjutnya di sini ada yang terakhir dalam mekanisme otot ada kontraksi berlangsungnya pada interaksi antara aktin dan miosin untuk membentuk kompleks aktin miosinnya ya. Jadi aktin miosin itu merupakan bentuk kompleks di antara aktin di antara kontraksi, oke ya, di antara kontraksinya untuk berinteraksi gitu. Jadi ya sangat penting ya dalam mempelajarinya. Oke, kita next ke karakteristik otot ya. Karakteristik berarti kayak cirinya ya. Karakteristiknya, ciri-cirinya. Ya di sini karakteristik otot itu ada 4 ya. Ada elastisitas, ada kontraktilitas, ada eksibilitas, dan ada ekstendibilitas ya. Jadi apa itu elastisitas? Elastis ya, sudah pasti elastisitas itu elastis, tapi elastis yang dimaksud di sini ialah
kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah meregang atau berkontraksi. Jadi setelah berkontraksi pasti ada relaksasinya, ya. Pasti itu ada kontraksi dan ada relaksasi, sudah pastilah ya. Kemudian ada kontraksi, kontraktilitas ya, adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula saat melakukan aktivitas. Jadi berkontraksi. Selanjutnya ada eksibilitas, adalah kemampuan otot untuk merespons dengan kuat jika dirangsang oleh sistem syaraf ya. Ya, di sini yang terakhir dari karakteristik otot ada ekstensibilitas, adalah kemampuan otot untuk merangsang ya. Jadi di sini kemampuan otot untuk lebih merangsang sehingga melebihi panjang otot saat berelaksasi. Jadi beda halnya dengan berkontraksi gitu ya. Mungkin itu penjelasan sedikit mengenai karakteristik otot ya. Oke, jadi di sini kita harus memahami ya artinya. Jadi nggak pusing lagi tentang karakteristik otot. Oke, next selanjutnya ada jenis gerakan otot. Jenis gerakan otot itu bagaimana sih ya? Pasti kita belum otot pasti tahu ya. Cuman kalau jenis gerakannya mungkin kurang paham ya. Apalagi kalau yang masih SMP lah ya. Pasti belum terlalu mempelajari tentang otot ini. Oke, di sini ada otot sinergis dan ada otot antagonis ya. Jadi, apa kira-kira perbedaan dari otot sinergis dengan otot antagonis? Jadi, otot sinergis ialah otot yang bekerja saling mendukung satu sama lain ya, sehingga menimbulkan gerakan satu arah. Contohnya apa saja? Nah, contohnya ini otot pronator. Ada dua macam otot pronator, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Selanjutnya ada otot antagonis. Otot antagonis itu apa sih? Nah, otot antagonis ialah otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menimbulkan gerakan yang berlawanan pula atau berbeda arah. Nah, contohnya ialah otot bisep dan otot trisep. Pasti ini otot bisep sama trisep sudah tahu ya. Sudah dipelajari sejak SMP kalau otot bisep sama otot trisep. Selanjutnya ada gerakan otot-otot antagonis. Nah, gerakan otot-otot antagonis di sini ada beberapa ya. Yang pertama gerak fleksi. Nah, gerak fleksi apa sih? Nah, gerak fleksi ialah gerakan membengkokkan, sedangkan gerak ekstensi adalah gerak meluruskan. Contohnya apa saja? Nah, contohnya yaitu pada saat lengan dibengkokkan atau diluruskan ya. Selanjutnya ada gerak supinasi. Gerak supinasi adalah gerak menengadah, sedangkan gerak pronasi adalah gerak menelungkup. Contohnya gerak menengadah ialah dan menelungkup itu telapak tangan ya. Selanjutnya ada gerak inversi. Apa sih itu gerak inversi? Gerak inversi adalah gerak memutar kaki ke arah dalam tubuh sehingga sisi medial telapak kaki terangkat ya. Sedangkan gerak eversi adalah gerak yang memutar kaki ke arah luar tubuh sehingga sisi lateral telapak kaki itu terangkat. Selanjutnya ada gerak abduksi. Nah, gerak abduksi adalah suatu gerakan yang menjatuhi badan, sedangkan gerak eduksi adalah gerak mendekati badan. Jadi ada yang menjauhi, ada yang mendekati. Contohnya gerakan meluruskan lengan ke samping ya, dan meluruskan lengan ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada gerak depresi. Nah, gerak depresi adalah gerak ke bawah. Sedangkan gerak elevasi adalah gerak ke atas. Contohnya ini gerakan yang menunduk dan menengadah
mengadahkan itu kepala ya, menengadahkan kepala itu merupakan gerak depresi ya, seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan tentang gerakan otot-otot antagonis. Sekian dulu video dari aku, semoga videonya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, ataupun masukan bisa ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah aku jawab sesuai dengan pemahaman aku. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat video-video lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.